Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai akad bisnis syariah berbasis jasa, di mana terdiri dari akad wadiah, akad rohan, dan akad ijarah. Untuk itu, perkenankan kami dari kelompok 3 akan sedikit memaparkan materi mengenai materi tadi dalam beberapa menit ke depan. Definisi wadiah. Wadiah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain. Baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki. Akad wadiah merupakan suatu akad yang bersifat tolong-menolong antar sesama manusia. Menurut Imam Hanafi, mendefinisikan bahwa wadiah dengan mengikutsertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan yang jelas melalui tindakan maupun melalui isyarat. Menurut jumhur ulama, mendefinisikan wadiah dengan mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu. Al-wadiah atau dikenal dengan titipan atau simpanan merupakan titipan murni dari satu pihak kepada pihak lain, baik perorangan maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja apabila si penitip menghendaki. Dasar hukum wadiah ada 4. Yang pertama, menurut Quran Surah An-Nisa ayat 58, yang mana artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pendengar lagi Maha Melihat. Quran Surah An-Nisa ayat 58. Dan yang kedua berbunyi, tunaikanlah amanah kepada orang yang menyerahkannya kepadamu dan janganlah engkau mengkhianati orang yang mengkhianatimu. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmizi. Dan yang ketiga yakni menurut ijma para ulama. Para ulama sepanjang masa juga berijma atas kebolehan akad penitipan ini. Dan yang terakhir menurut fatwa MUI. Rukun dan syarat wadiah. Adapun rukunnya yakni ada 4. Yang pertama, barang yang dititipkan atau wadiah. Dan yang kedua, orang yang menitipkan atau mudik atau muwadi. Dan yang ketiga, yakni orang yang menerima titipan. Bisa disebut muda atau mustauda. Dan yang terakhir yakni ijab qabul atau zigot. Adapun syaratnya yakni yang pertama, orang yang menitipkan syaratnya baligh, berakal, dapat dipercaya, dan syarat-syarat lain yang berkaitan dengan kesepakatan bersama. Dan yang kedua, orang yang menerima titipan syaratnya baligh, berakal, dapat dipercaya, dan syarat-syarat lain yang berkaitan dengan kesepakatan bersama. Yang ketiga yakni syarat barang yang dititipkan adalah barang atau benda itu merupakan sesuatu yang berwujud, dimiliki oleh orang yang menitipkan dan dapat diserahkan ketika perjanjian berlangsung. Dan yang terakhir yakni syaratnya pada ijab dan qabul, dimengerti oleh kedua belah pihak. Selanjutnya, implementasi mekanisme wadiah di dalam bisnis syariah itu ada 2 macam. Ada wadiah yad amanah dan wadiah yad domamah. Dalam wadiah yad amanah,
di mana barang yang dititipkan tadi itu tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan digunakan oleh yang menerima titipan, sehingga apabila ada kerusakan atau hal yang tidak dipikirkan sebelumnya, maka yang berhak bertanggung jawab adalah yang mempunyai barang, bukan yang menerima titipan. Berbeda dengan wadiah yad dhamamah, dalam wadiah yad dhamamah ini barang yang dititipkan bisa saja digunakan oleh penerima titipan, dengan konsekuensi jikalau ada kerusakan atau lain semacamnya yang disebabkan oleh penerima titipan, maka yang berhak bertanggung jawab terhadap barang tersebut ialah yang menerima titipan. Materi yang kedua yaitu akad rohan. Akad rohan atau gadai dalam bahasa hukum perundang-undangan disebut sebagai barang jaminan, barang anggunan, ataupun barang rungguhan. Rohan atau gadai ini sering diartikan ialah menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara sebagai jaminan utang yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut. Sehingga dapat disimpulkan pelaksanaan gadai atau rohan ini ialah suatu kegiatan hutang piutang antara kedua belah pihak, di mana menjadikan suatu barang yang berharga ataupun bernilai itu sebagai jaminan atas hutangnya. Lalu apa sih dasar-dasar hukum yang digunakan untuk menetapkan diperbolehkannya rohan atau gadai ini? Itu ada, yang pertama adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 283, di mana yang berarti jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tangguhan yang dipegang atau yang orang yang berpiutang. Ada juga dari hadis riwayat Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW membeli makanan secara tidak tunai dari seorang Yahudi dengan menggadaikan baju besinya. Dari beberapa dalil atau dasar hukum yang sudah disebutkan dua tadi, oleh karena itu para ulama, yakni Dewan Syariah Nasional, mengeluarkan keputusan nomor 25 DSN MUI nomor 3 tahun 2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggandakan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk rohan atau gadai diperbolehkan dalam mekanismenya. Rukun dan syarat rahan. Ada 4 rukun rahan. Yang pertama, rahin adalah orang yang memberikan hak gadai. Kedua, murtahin adalah orang yang menerima gadai. Ketiga, marhun adalah harta yang digadaikan untuk menjamin utang. Dan yang terakhir, marhun bih adalah utang. Syarat-syarat rahan sebagai berikut. Syarat akid. Rahin dan murtahin adalah ahliyah atau kecakapan, berakal dan mumayyiz. Syarat sigot gadai tidak boleh digantungkan dengan syarat dan tidak disandarkan kepada masa yang akan datang. Syarat marhun bih harus berupa hak yang wajib diserahkan kepada pemiliknya. Pelunasan utang memungkinkan untuk diambil dari marhun bih. Hak marhun bih harus jelas atau maklum. Tidak boleh majhul atau samar atau tidak jelas. Syarat marhun. Para ulama sepakat bahwa syarat-syarat marhun sama dengan syarat-syarat jual beli. Artinya semua barang yang sah diperjualbelikan sah pula digadaikan.
Implementasi rahen atau gadai dibedakan menjadi dua, yaitu produk pelengkap dan produk tersendiri. Produk pelengkap artinya sebagai akad tambahan atau jaminan kolateral terhadap produk lain seperti dalam pembiayaan bayi, al-murabahah. Dalam hal ini, bank dapat menahan barang sebagai konsekuensi akad tersebut. Sedangkan produk tersendiri bedanya dengan gadai biasa, dalam rahen nasabah tidak dikenakan bunga, tetapi yang dibungut dari nasabah adalah biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, serta biaya penaksiran yang dibungut dan ditetapkan di awal perjanjian. Tentu hal ini berbeda dengan gadai biasanya. Nasabah dibebankan juga bunga pinjaman yang dapat terakumulasi dan berlipat ganda. Pembahasan selanjutnya mengenai ijarah. Ada beberapa pendapat para ulama mengenai pengertian ijarah itu sendiri. Yang pertama, menurut ulama Hanafiyah, ijarah adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang sewa dengan imbalan. Yang kedua, menurut ulama Malikiyah, ijarah ialah nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan. Ketiga, menurut Syaikh Syihab al-Din dan Syaikh Umairah, ijarah adalah akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu. Dan yang terakhir, menurut DSN UMUI, ijarah adalah akad pemindahan hak guna manfaat atas suatu barang tertentu atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti dengan pemindahan barang itu sendiri. Jadi intinya ijarah adalah akad dalam sewa menyewa untuk memanfaatkan barang atau jasa dengan membayar upah atau imbalan tertentu. Dasar hukum ijarah. Surat Thariqah ayat 6 yang berarti jika menyusunkan anak-anakmu juga maka berikanlah kepada mereka upahnya dan musyawarahkanlah di antara kamu segala sesuatu dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya. Yang menjadi landasan ijarah dalam ayat di atas adalah ungkapan maka berikanlah upahnya, dan apabila kamu memberikan pembayaran yang patut. Hal ini menunjukkan adanya jasa yang diberikan berkat kewajiban membayar upah secara patut. Rukun dan syarat ijarah yang pertama yaitu perlunya akad terdiri dari mujir pemilik dan mustajir penyewa. Yang kedua ialah makjur, barang yang disewakan atau objek. Yang ketiga ialah ajur atau ujroh, upah bisa harga sewa ataupun manfaat sewa. Yang keempat adalah sirat, ijab qabul. Jadi syarat pelaku akidain disyaratkan sudah balik dan berakal serta saling rela. Benda yang disewakan bisa dimanfaatkan dan wujudnya masih tetap ada. Terakhir ialah implementasi ijarah. Mengingat kebutuhan masyarakat saat ini yang belum dapat melakukan pembelian secara tunai, maka ijarah dianggap sebagai salah satu alternatif yang dapat digunakan oleh nasabah melalui produk yang ditawarkan pada perbankan syariah. Misalkan pada produk pembiayaan kepemilikan rumah atau KPR di perbankan syariah. Implementasi ijarah ada dua macam, yakni ijarah di mana barang sewa tetap menjadi milik mustajir, milik mujir, dan ijarah mutahiyah bit tamlik di mana barang sewa menjadi milik mustajir. Itulah pembahasan tentang wadiah